Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu kalau dapat seorang guru yang lurus akidahnya, perhatikan dulu lurus akidahnya. Kelurusan akidah itu harus dilihat pada gurunya sendiri. Ya kalau gurunya ini populer, terkenal, tapi tidak ada dia mengajarkan satupun dari buku akidah salaf sampai selesai. Tidak ada daurah mengajarkan buku-buku akidah. Itu alamat tidak bagus pada guru. Walaupun dia menganggap dirinya salafi, sebab salafi itu tidak seperti itu metodenya. Salafi itu jelas pendekatannya di dalam mengajarkan ilmu. Kemudian yang kedua, guru ini harus bangun manhajnya sesuai dengan jalan as-salaf. Pada segala hal sesuai dengan jalan as-salaf. Dia tidak masuk ke dalam urusan-urusan yang menyelisihi jalan as-salaf. Iya. Kemudian yang ketiga, guru ini memang penasehat bagi umat. Ingin orang itu baik. Ingin orang yang belajar itu berhasil. Ingin setiap penuntut ilmu itu masuk ke dalam surga bebas dari api neraka. Itu guru yang bagus. Kemudian syarat yang keempat, guru ini harus menguasai ilmu yang diajar. Ilmu yang diajarkan. Iya. Dan tentunya di atas empat ini, itu harus diperiksa guru itu belajar dari mana. Asal usul gurunya. Ilmu yang dia pelajari itu dari konsekuensinya kalau dia mengajarkan ilmu, itu harus dilihat. Ilmu itu dia terima dari siapa. Jangan sampai dia baca sendiri saja. Seperti banyak belakangan ini ya muncul dari teman-teman kita juga, mungkin salafi. Tapi kebanyakan baca sendiri. Kebanyakan baca sendiri. Walaupun belajarnya sedikit. Tapi subhanallah lancang dalam masalah-masalah besar. Masuk mengomentari masalah-masalah nasional, salah bicara akhirnya menjadi repot terhadap dakwah itu sendiri. Yang kena bukan mereka saja, semua orang kena. Disebabkan karena hal tersebut. Dan hal-hal yang seperti ini untuk penuntut ilmu baru tidak bisa mereka bedakan. Karena itu saya bilang tadi, kalau seorang penuntut ilmu itu tahu taksil ilmi, cara belajar yang benar, maka dia tidak akan pusing dengan hal. Dia ngerti kalau belajar, gini caranya belajar. Mulai dari kitab ini, belajar dari buku ini. Dia tahu cara belajarnya. Tapi kalau dia belajar, dia tidak mengerti apa yang dia akan pelajari, nah itu artinya dia belum siap menjadi seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu itu dia tahu apa yang akan dia pelajari. Ya. Nah itu saya sudah pernah bahas ya di berbagai pertemuan. Dan kalau penanya ingin lebih serius lagi, terus saya ada pelajaran tentang Al-Mamdhum Al-Mimiyah karya Al-Hafidh Al-Hakami, dan saya uraikan di situ urutan-urutan buku-buku yang dipelajari untuk seorang penuntut ilmu. Dan kita ada program kuliah Mafatih Al-Ilm, itu berisi 25 kitab, itu kitab-kitab dasar yang ada kaitannya dengan kewajiban atau hal yang dasar untuk seorang penuntut ilmu. Itu cocok untuk dipelajari. Kalau sudah ada taksil ilmi, apa yang mau dia pelajari, maka enak dia belajar. Sisa dia cari guru, dia khatamkan buku itu, dia baca buku itu, dia pahami, maka insya Allah Ta'ala akan baik nanti hasilnya. Nah, itu yang bisa dia pakai beribadah selama dia hidup. Jadi bekal dia beramal. Sudah ada pondasinya, dia bisa baca buku-buku yang lain. Naik lagi ke tingkatan berikutnya, tingkatan berikutnya, tingkatan berikutnya. Ada tingkatan dasar, ada tingkatan menengah, ada tingkatan atas, ada tingkatan di atasnya lagi. Itu semuanya ada buku-bukunya tersendiri. Dan harus dipelajari dari guru. Semoga Allah memberi taufik kepada semua.